Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku, ada sejumlah informasi penting yang kami berharap bisa menjadi sebagai hiburan, sebagai literasi, mudah-mudahan juga menambah wawasan ini. Tapi sebelum itu, kami minta dukungan Anda dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng, terutama pada saudaraku yang baru menemukan channel ini. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih semuanya, semoga semuanya baik-baik saja, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang sekarang lagi viral di berbagai platform pemberitaan adalah yaitu program efisiensi. Sejumlah menteri sudah berbicara dan viral di berbagai platform media sosial. Misalnya Pak Bahlil minta supaya pemakaian LPG itu lebih efisien. Bahkan sebelumnya kita informasikan Bapak Presiden Prabowo meminta supaya kita konversi dari kompor gas LPG ke kompor listrik. Kemudian Bapak Prabowo juga meminta supaya masyarakat ini beralih dari transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak, pindah menggunakan transportasi menggunakan listrik. Jadi energi listrik, motor listrik, mobil listrik itu kalau bisa. Kemudian Bapak Purbaya Yudisadewa juga menyampaikan demi efisiensi program MBG akan dipangkas 1 hari yang menjadi 5 hari. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif untuk APBN agar lebih efektif, efisien demi efisiensi tadi. Nah, saudaraku, bagaimana kalau menurut pendapat Anda? Silakan ditulis di kolom komentar. Berikutnya kita sampaikan sejumlah video opini masyarakat yang membahas tentang hal itu berikut ini. Lah ini gimana ceritanya? Saya terus terang nggak tahu gitu. Mending lu diem dah. Kemarin heboh sekolah mau di online kan di bulan April demi efisiensi. Tapi tiba-tiba batal. Plot twistnya ngalahin drakor nih. 是个男人，是我梦里那个。 Tebel takut banget loh. Awalnya narasi yang dijual adalah efisiensi. Oke, masuk akal kalau negara mau hemat. Tapi masalahnya, program makan bergizi gratisnya kok tetap jalan. Terus, efisiensi ini buat siapa? Kalau sekolah online, distribusi makan gratis ke siswa justru makin rumit dan makin mahal. Pembatalan sekolah online ini seolah jadi pengakuan kalau makan bergizi gratis lebih penting dari pendidikan. Jadi, demi makan bergizi gratis, sekolah harus ikut. Goblok lu. Pembatalan yang mendadak ini nunjukin kalau ada komunikasi atau ego sektoral yang belum sinkron. Jangan sampai kebijakan publik cuma jadi tes ombak yang bikin orang tua dan guru pusing 7 keliling. Jadi, ini murni efisiensi atau agar pemilik dapur SP, PG terus hisap dan serap APBN yang asalnya dari pajak-pajak kita. Kalau negara benar-benar mau berhemat, kenapa program raksasa seperti MBG dan Kopdes Merah Putih tidak dihentikan? Atau memang tidak boleh disentuh? Mulai April 2026, pemerintah ambil kebijakan. ASN, work from anywhere. Sekolah kembali online. Alasannya, hemat BBM. Artinya, mobilitas ditekan, siswa kembali ke layar, pelayanan publik beresiko melambat. Tapi di sisi lain, program MBG tetap jalan dengan anggaran 335 triliun rupiah. Dan Kopdes Merah Putih 60,57 triliun rupiah. Padahal, di lapangan sudah muncul berbagai catatan. Ada laporan makanan tidak layak konsumsi, menu yang tidak sesuai standar gizi, hingga distribusi yang tidak merata di beberapa daerah. Bahkan, muncul keluhan soal potensi pemborosan dan tata kelola yang belum rapi. Tapi, anggaran tetap utuh. Kalau memang harus hemat, kenapa bukan yang paling besar dulu yang dievaluasi? Atau, pertanyaannya lebih dalam, apakah program sebesar ini terlalu penting, atau terlalu dekat dengan kepentingan elit? Publik diminta beradaptasi, tapi anggaran raksasa tetap aman. Menteri Bahlil minta rakyat hemat gas, tapi program MBG kok jalan terus. Imbauannya jelas, matikan kompor segera saat masakan matang. Rakyat diminta hemat gas demi menjaga stok nasional yang mulai tertekan. Tapi di sisi lain, program MBG setiap harinya membutuhkan ribuan dapur umum yang melahap gas dalam skala raksasa. Dilema besar bagi kita. Di satu sisi, rakyat harus super hemat di dapur sendiri, tapi di sisi lain negara punya proyek ambisius yang butuh energi masif. Apakah cukup hanya rakyat yang diminta hemat, sementara program MBG terus membakar stok energi kita? Menurut kalian, adil nggak rakyat disuruh hemat gas sementara program MBG jalan terus? Tulis pendapat kalian di bawah.
Aku tidak takut menyatakan ini ya, kalau Pak Prabowo itu tidak layak dipilihkan kembali sebagai Presiden Indonesia. Kenapa? Ini pendapatan saya. Keputusannya Pak Prabowo itu menurutku itu membebankan masyarakat Indonesia, guys. Keputusan baru sekarang, dia itu siapkan sepeda listrik dan juga mobil listrik. Jadi kedepannya Indonesia ini full sepeda listrik. Dan BBM itu bensin hanya untuk kalangan atas alias orang kaya. Terus orang miskin itu disuruh pakai mobil listrik dan juga sepeda listrik. Terus maksudnya Anda apa Pak Prabowo? Kami harus ganti sepeda. Kami harus beli baru lagi mobil listrik gitu. Kami ini udah terlanjur beli mobil biasa, mobil pakai BBM, udah terlanjur beli sepeda pakai BBM. Terus kami harus ganti. Ini keputusan Anda ini kebalik. Harusnya orang kaya itu yang beli mobil listrik yang baru. Karena kami ini udah terlanjur beli mobil biasa gitu loh. Ini Anda suruh orang kaya itu pakai bensin, orang miskin suruh ganti mobil listrik. Ini kalau misalnya kami udah terlanjur beli gimana? Kecuali pemerintah itu kasih gratis, nggak apa-apa deh, kami terima. Ini Anda itu seperti bisnis, seperti suruh masyarakat Indonesia itu beli ke orang kaya mobil listrik, supaya, pokoknya Indonesia ini aneh banget keputusan presiden kita ini. Aku nggak bisa jelasin. Kalian pasti tahu sendirilah, cari aja di internet dan menilai sendiri itu seperti apa. Itu makanya aku bilang tidak layak dipilihkan kembali ini. Ini pendapatan saya loh ya. Aku itu tidak provokator masyarakat Indonesia. Kita itu berhak berpendapat. Saya mau klarifikasi soal video saya yang lagi viral di TikTok maupun Facebook maupun Instagram. Di situ aku menyatakan kalau Pak Prabowo itu tidak layak dipilihkan kembali sebagai Presiden Indonesia karena keputusannya itu yang membebankan masyarakat Indonesia. Di situ ada kesalahpahaman dari saya. Di situ memang aku salah paham terhadap pemerintah. Ternyata maksudnya Pak Prabowo itu kedepannya Indonesia itu akan full sepeda listrik dan juga mobil listrik gitu dan motor listrik supaya Indonesia itu tidak bergantung lagi kepada bensin karena memang dampak perang di Timur Tengah itu membuat krisis energi di seluruh dunia bukan hanya Indonesia ya karena cuma di Indonesia aja harga BBM itu masih normal tidak naik. Dan kemungkinan kedepannya pemerintah itu akan naikkan harga bensin. Itu makanya Pak Prabowo itu menyatakan kemungkinan orang kaya itu pakai bensin karena harganya mahal. Ya kecuali masyarakatnya itu mampu beli harga mahal gitu loh. Itu makanya niat Pak Prabowo itu kedepannya Indonesia itu harus pakai mobil listrik dan juga sepeda motor listrik. Tapi juga ada masyarakat yang menyatakan ini mobil listrik itu sangat mahal dan juga sepeda listrik sangat mahal, sepeda motor listrik juga sangat mahal. Dan ternyata dari pemerintah itu rencananya, nanti dari pemerintah itu ada kasih diskon dan dari masyarakat itu intinya separuh-separuh gitu bayarnya, setengah-setengah. Dari masyarakat sendiri setengah, dari pemerintah setengah. Pemerintah itu memberikan jalan yang terbaik untuk masa depan Indonesia gitu loh. Gimana tanggapan kalian? Oke, keputusan final dari BGNRI guys ya perkara terkait pengiritan untuk subsidi BBM ini ya guys ya. Pengiritan efisiensi yang dilakukan adalah menu MBG dibagikan hanya 5 hari. Hanya 5 hari kalau sekolahnya itu masuknya 5 hari doang seminggu. Kalau masuknya 6 hari seminggu maka itu dibagikan 6 hari seminggu. Tidak ada menu keringan karena menu keringan sering bermasalah dan jadi ladang markup. Terus kabar baik juga untuk para head chef gitu kan, head chef di SPPG, kalian mendapatkan tugas baru, yaitu kalian ikut mengawasi, ikut andil di dalam pembelanjaan bahan baku, ya kan? Jadi kalian itu berhak untuk mengetahui harga, berhak untuk mengetahui supplier dari mana, berhak untuk mengetahui total belanjaan bahan baku gitu ya kan ya guys ya. Jadi ketika nanti satu minggu sekali kalian itu harus memantau juga tuh yang namanya pembelanjaan ya kan. Kalian harus minta kepada akuntan, meminta kepada admin, mana laporannya saya pengen lihat gitu, boleh ya guys ya. Oke, mantap. MBG bakal gak ada menu keringan tapi cuma wacana ya kan, belum ada keputusan resmi. Buset, dikecil-kecilkan tugas ya guys ya. Ini jadi beberapa poin yang gue sampaikan kepada BGNRI sebagai masukan dan evaluasi gitu ya kan. Nah ini kalian lihat nih, kira-kira nih udah cocok atau belum nih. Ini kan pertama, head chef atau juru utama masak bukan cuma dari BNSP, melainkan ada paklaring atau surat pengalaman kerja, minimal demi chef ya kan. Itu pun demi chef yang kayak banket ataupun catering, bukan demi chef biasa gitu. Nah, kenapa demi chef? Karena demi chef itu adalah posisi terendah yang dimana dia itu udah mulai diajarin tentang food cost, tentang time management, tentang strategi dan segala macam itu demi chef ya guys ya. Jadi memang minimal demi chef. Kalau sekarang kan banyak banget nih orang-orang random yang dikirim buat sertifikasi BNSP ya kan, ibu-ibu random
ada komis 1, komis 2 dikirim buat BNSP yang mereka nggak tahu apa itu food safety, hygiene sanitasi. Mereka tuh nggak ngerti. Mereka tanyain HCP pun juga nggak ngerti, ditanyain soal cutting method juga nggak ngerti. Ya kan, tiba-tiba mereka tuh udah bikin nama akun Chef Munaro. Buset deh, Chef Munaro ditanyain soal warna-warna cutting board mereka gak ngerti. Terus yang kedua, berikan wewenang kepada chef untuk diskusi penawaran harga dengan akuntan, ya kan, asas mengetahui harga supplier, harga margin serta harga total belanja gitu segala macamnya guys ya. Karena kenapa? Karena di dunia profesional kitchen aja ya, di hotel ataupun di restoran itu kita kalau membelanja barang di ML, PR ya kan, dari market list gitu segala macam, itu tuh finalnya diketahui oleh kepala kontan dan head chef. Jangan cuma kepala kontan doang gitu ya kan, pada teriak-teriak gitu di MBG, chef ini over budget. Mana kita nggak tahu over budget dari mana, orang kita nggak tahu belanjanya gimana ya kan. Jadi sepenting itu memang seorang head chef harus mengetahui soal pembelanjaan. Karena apa? Karena ketika chef itu tahu harga, tahu supplier, tahu pembelanjaan dan segala macam, dia bisa mengontrol menu dengan bagus, dengan oke. Karena yang namanya head chef itu, dia integritasnya dari makanan. Dia nggak mungkin ngasih makanan yang bobrok gitu kan. Dengan itu dia bisa mengontrol segalanya ya kan. Dia juga bisa menawar harga dan segala macam. Dia tahu harga dari supplier dan harga ada margin untuk memarap. Dia bisa memantau tuh. Nah terus kalau misalkan ada seorang head chef yang mereka juga ikut main gimana? Kalau mereka ikut main ya kan gue ditanyain apakah jika seorang head chef itu diberikan wewenang untuk mengetahui harga dan segala macam, apakah angka-angka markup yang terjadi ini bisa tuntas? Ya gue bilang ya saya sih nggak bisa ngasih janji 100% semua tuntas, ya seenggaknya berkurang. Jika ada seorang head chef yang dia itu ikut bermain ya kan soal harga dan segala macam, itu akan diajukan untuk di blacklist. Terus poin yang ketiga, Satgas yang inspeksi nggak cuma soal bangunan dan sertifikat, tapi juga terkait menu, audit soal pembelanjaan mereka. Jadi itu yang gue perhatiin selama ini ya kan, orang-orang pada inspeksi dapur segala macam, yang ditanya cuma apa? Fasilitas, yang dilihat cuma fasilitas dapurnya, peralatannya, IPAL, itu aja. Kenapa nggak diinspeksi juga ya kan, soal dia sebulan menunya apa, fotonya mana, nama-nama makanannya apa, terus pembelanjaannya berapa dan segala macam. Kalau SPPG itu cuma diinspeksi soal bangunannya doang ya gampang, seminggu juga beres. Tapi kalau misalkan mereka diinspeksi soal pembelanjaan dan menu, ketar-ketir, mereka tuh bakal benar-benar bisa dibilang angka-angka markup itu bakalan turun tuh. Karena apa? Karena mereka ketar-ketir. Iya. Nah ini poin keempat yang pembahasan kita tadi. MBG hanya ada hari Senin sampai Jumat, hari libur nggak perlu ya kan, nggak perlu ada menu keringan, sebab menu keringan lahan basah buat markup dan rawan komplain. Kemarin kan kita kan selama bulan puasa kasih menu keringan terus kan, komplain di mana-mana kan. Nah sekarang tanggapan daripada bagian RI nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya chef, kami akan bahas masukannya di tim. Semoga dengan kontribusi fikir dan semua unsur dapat menjadikan MBG yang lebih baik, amin. Itu artinya apa? Itu artinya bagian RI tidak menutup diri daripada yang namanya kritik, daripada namanya komplain, daripada namanya evaluasi dan masukan. So kalau menurut lu masukan-masukan dan ide-ide dari gue tadi itu udah cocok belum ya kan? Ada yang kurang kah? Ada yang kelebihan kah? Ada yang terlalu berlebihan kah? Langsung aja tulis di kolom komen. Siapa tahu kolom komen lu, ide lu tuh masih bisa jadiin bahan pertimbangan buat evaluasi. Supaya apa? Supaya MBG ini menjadi lebih baik ke depannya. Oke, mantap. Demikianlah saudaraku sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Semoga ada manfaat, semoga bisa memberikan literasi, bisa memberikan rekreasi, ada hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia Jaya Raya. Amin ya robbal alamin.